Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya, Kenneth Noah Davidson, dengan NIM J1C123063. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal dalam 20 menit ke depan yang akan dibagi dalam 4 bagian. Pada 5 menit pertama yang sedang berlangsung, saya akan menjelaskan biodata diri saya. Saya lahir di Jambi pada 8 Juni tahun 2005. Sejak kecil, saya sudah menunjukkan minat yang besar dalam berbicara di depan umum, sehingga saya mulai mengembangkan hobi saya pada public speaking. Hobi ini memberi saya kesempatan untuk belajar dan tumbuh, tidak hanya dalam hal berbicara di depan umum, tetapi juga dalam mengekspresikan ide dan pemikiran saya dengan jelas. Namun pada kesempatan kali ini, karena keterbatasan ruang dan waktu, saya sedang berada di luar kota sehingga saya tidak bisa memberikan video secara langsung melalui tatapan mata dan suara saya. Oleh karena itu, saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Namun hal ini tidak membuat semangat saya gentar dalam pembuatan tugas yang telah Bapak dan Ibu berikan. Semoga melalui video ini teman-teman saya bahkan orang di luar sana dapat belajar bahwa keterbatasan ruang dan waktu bukanlah sebuah masalah yang besar, melainkan tantangan yang harus diselesaikan. Meskipun saya lahir di Jambi dan besar di daerah Kabupaten A, namun saya selalu membawa semangat dan keinginan untuk terus belajar dan berkembang. Karena saya percaya bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup, dan saya berkomitmen untuk terus mengejar pengetahuan baru serta mengasah keterampilan-keterampilan yang saya miliki. Selain dari dunia public speaking, saya juga aktif dalam kegiatan lainnya. Saya suka membaca buku, terutama yang berkaitan dengan pengembangan diri dan motivasi. Saya percaya bahwa membaca adalah salah satu cara terbaik untuk terus belajar dari pengalaman orang lain, dapat melalui sejarah maupun kisah mereka. Selama perjalanan hidup saya telah mendapatkan banyak dukungan baik dari keluarga maupun teman-teman saya. Mereka adalah sumber inspirasi bagi saya, dan saya berterima kasih atas setiap momen yang kami bagikan bersama-sama, karena melalui momen yang indah dapat membuat kisah dan sejarah yang tak terlupakan. Demikianlah sedikit gambaran tentang diri saya, Kenneth Noah Davidson. Saya sangat antusias untuk terus mengeksplorasi potensi diri saya, memperluas pengetahuan, dan terlibat dalam pengalaman yang mendalam. Semoga kita semua dapat tumbuh bersama dan mencapai impian kita masing-masing. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, agar tercipta kisah yang indah dan sejarah yang tak terlupakan. Berikut adalah video yang dapat membuat kita menjadi lebih rileks dalam menjalani hidup ini.
Bagian 2. Alasan memilih psikologi sebagai tujuan hidup. Kali ini, saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu sekalian, mengapa saya memilih psikologi sebagai program studi saya. Di perguruan tinggi, keputusan ini bukanlah hal yang spontan, melainkan hasil dari serangkaian pertimbangan dan refleksi mendalam mengenai minat, passion, dan tujuan hidup saya. Pertama-tama, saya selalu tertarik pada kompleksitas pikiran dan perilaku manusia. Psikologi membuka pintu untuk memahami dasar-dasar psikologis dari setiap tindakan dan keputusan yang kita buat sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pertanyaan muncul dalam benak saya mengenai mengapa kita berperilaku seperti ini, bagaimana emosi mempengaruhi tindakan kita, dan apa faktor-faktor yang membentuk kepribadian kita. Dan saya mendapati bahwa psikologi memberikan saya landasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mendalaminya secara ilmiah. Saya percaya bahwa pemahaman psikologi dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat. Dengan memahami diri sendiri dan orang lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan saling mendukung. Psikologi juga memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana kita dapat berkontribusi pada perubahan positif dalam masyarakat. Baik itu melalui pemahaman terhadap masalah kesehatan mental, dukungan psikologis, atau pengembangan program-program yang berfokus PDA, kesejahteraan psikologis. Saya yakin psikologi memberikan saya keterampilan-keterampilan yang sangat berharga dalam program studi ini. Kita belajar analisis kritis, riset, dan pemecahan masalah, keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang karir. Psikologi tidak hanya membuka pintu untuk menjadi seorang psikolog klinis, tetapi juga membuka peluang dalam bidang lain seperti sumber daya manusia, pemasaran, pendidikan, dan banyak lagi. Keputusan saya untuk memilih psikologi juga didorong oleh keinginan untuk membantu orang lain. Kesehatan mental adalah aspek yang sangat penting dalam kesejahteraan seseorang dan masih banyak stigma yang perlu diatasi. Saya berharap dapat menjadi agen perubahan yang membantu menyebarkan pemahaman dan dukungan terhadap isu-isu kesehatan mental. Terakhir, memilih psikologi adalah langkah menuju perjalanan penemuan diri. Psikologi memungkinkan saya untuk lebih memahami siapa saya, apa nilai-nilai saya, dan bagaimana saya dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan orang lain. Ini adalah perjalanan yang memotivasi saya untuk terus belajar dan tumbuh sebagai individu. Dengan semua pertimbangan ini, saya yakin bahwa memilih psikologi sebagai program studi saya adalah langkah yang tepat. Berikut cuplikan senja yang bermakna, keindahan dan ketenangan dalam dukungan kesehatan. Bagian 3. Apa itu psikologi? Kali ini, saya akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa
yang dimaksud dengan psikologi. Psikologi merupakan studi ilmiah tentang pikiran, perilaku, dan pengalaman. Manusia ini adalah bidang yang luas dan mendalam, yang mencakup berbagai aspek kehidupan kita. Psikologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu psike yang berarti jiwa atau pikiran, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari pikiran dan perilaku manusia. Salah satu aspek utama psikologi adalah pemahaman tentang bagaimana otak dan sistem saraf mempengaruhi perilaku dan pengalaman kita. Psikologi membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa kita berperilaku seperti itu, bagaimana kita belajar, dan mengapa kita merasa dan berpikir seperti itu. Dengan pemahaman ini, kita dapat menggali lebih dalam ke dalam kompleksitas manusia. Psikologi dibagi menjadi beberapa cabang yang berbeda, seperti psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi sosial, dan akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Psikologi klinis fokus pada pemahaman dan penanganan masalah kesehatan mental, sementara psikologi perkembangan meneliti bagaimana manusia tumbuh dan berkembang sepanjang hidup mereka. Di sisi lain, psikologi sosial meneliti interaksi antara individu dan kelompok, serta bagaimana norma sosial mempengaruhi perilaku kita. Sebuah konsep penting dalam psikologi adalah nurtur pengasuhan versus natur kandungan alamiah. Psikolog sering mempertimbangkan bagaimana faktor genetik dan lingkungan berinteraksi untuk membentuk kepribadian dan perilaku seseorang. Ini membuka pintu untuk pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kita dapat memahami dan mendukung satu sama lain. Psikologi juga memainkan peran besar dalam mendukung kesehatan mental dengan memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kesehatan mental. Kita dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan emosional kita sendiri dan orang lain. Selain itu, psikologi digunakan dalam berbagai konteks seperti pendidikan, bisnis, dan pemasaran. Dalam pendidikan, psikologi membantu kita memahami cara terbaik untuk mengajar dan belajar. Di dunia bisnis, psikologi digunakan untuk memahami perilaku konsumen dan meningkatkan hubungan di tempat kerja. Dalam beberapa waktu ini, saya telah memberikan gambaran singkat tentang betapa luasnya dan beragamnya ilmu psikologi. Namun, yang pasti, psikologi memiliki dampak yang besar dalam memahami diri kita sendiri dan orang lain, meningkatkan kesehatan mental, dan menerapkan pengetahuan ini dalam berbagai aspek kehidupan kita. Semoga penjelasan singkat ini memberikan wawasan dan memicu minat lebih lanjut terhadap ilmu psikologi. Dan sampai jumpa pada bagian 4. Berikut adalah video yang akan menenangkan hati dan pikiran kita selama 30 detik. Bagian 4, psikologi berdiri sendiri. Mari kita menjelajahi perjalanan yang
menarik dan penuh tantangan dari ilmu. Psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri, psikologi memiliki sejarah yang kaya yang bermula dari keingintahuan manusia untuk memahami pikiran dan perilaku sesama. Sejarah ilmu psikologi dimulai pada abad ke-19, meskipun konsep-konsep yang terkait dengan psikologi telah ada sejak zaman kuno. Salah satu tonggak awal adalah karya filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles yang membahas tentang pikiran, jiwa, dan perilaku manusia. Namun, psikologi sebagai disiplin ilmu modern dimulai berkembang pada abad ke-19. Pada awal abad ke-19, psikologi lebih terkait dengan filsafat dan ilmu alam. Namun, titik balik sejarah psikologi terjadi ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman, pada tahun 1879. Wundt dianggap sebagai bapak psikologi modern karena menyatakan bahwa psikologi harus dianggap sebagai ilmu yang terpisah dan memiliki metode riset eksperimentalnya sendiri. Wundt sangat tertarik pada introspeksi, suatu metode di mana individu secara sadar merefleksikan pengalaman mereka sendiri. Meskipun metode ini memiliki kritik dan keterbatasan, konsep introspeksi membuka pintu untuk pemahaman lebih dalam tentang pikiran dan proses mental. Pada awal abad ke-20, ilmuwan seperti John B. Watson, B. F. Skinner, dan Ivan Pavlov mengembangkan pendekatan perilaku atau behaviorisme dalam psikologi. Mereka fokus pada observasi perilaku yang dapat diukur dan diobservasi secara objektif, mengabaikan aspek-aspek internal pikiran dan emosi. Sementara itu, Sigmund Freud, seorang dokter neurologi asal Austria, mendirikan psikoanalisis sebagai pendekatan alternatif. Freud meyakini bahwa sebagian besar perilaku dipengaruhi oleh konflik-konflik yang terjadi di luar kesadaran kita, dan dia mengembangkan teknik-teknik untuk menjelajahi pikiran bawah sadar. Seiring berjalannya waktu, psikologi terus berkembang menjadi berbagai aliran dan pendekatan yang berbeda. Psikologi kognitif meneliti proses mental seperti pemikiran, ingatan, dan persepsi. Psikologi humanistik menekankan pada pengembangan potensi manusia dan pencarian makna hidup. Psikologi sosial menyelidiki interaksi sosial dan pengaruh kelompok terhadap individu. Penting untuk dicatat bahwa sepanjang sejarahnya, ilmu psikologi telah mengalami transformasi besar dalam respons terhadap perkembangan ilmiah dan sosial. Selain itu, pergeseran paradigma dan integrasi teknologi modern telah memperkaya dan merubah cara psikologi dipelajari dan diterapkan. Hari ini, psikologi menjadi disiplin ilmu yang luas, melibatkan berbagai spesialisasi dan cabang dari kesehatan mental hingga psikologi organisasional. Ilmu ini terus memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Sebagai penutup, sejarah ilmu psikologi mencerminkan tekad manusia untuk menjelajahi dan memahami aspek kompleks dari pikiran dan perilaku kita. Melalui perjalanan yang panjang dan penuh perubahan, psikologi tetap menjadi salah satu ilmu pengetahuan yang paling relevan dan bermanfaat dalam kehidupan. Sekian video tugas saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.
Saya ucapan terima kasih. Penuh cinta Kenneth Noah Davidson.